Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bersama saya Muhammad Samin Channel. Semuanya ada di sini. Edisi malam hari ini kita lagi mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Hotman Paris. Beliau mengungkap alasan mengapa mundur dari Pradi versi Otto Hasibuan dan bergabung ke Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN). Nah, seperti apa konferensi pers yang dilakukan oleh Hotman Paris? Ikuti video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe Muhammad Samin Channel. Semuanya ada di sini. Oke guys, salam dari Jakarta. Semuanya selama menjalankan ibadah puasa. Nanti untuk buka puasa sudah ada belum? Siap. Oh siap ya, oke. Oke, pertama saya menjelaskan kenapa saya keluar dari Pradi Otto. Ada beberapa alasannya. Sebenarnya sudah lama. Alasan pertama adalah sejak dari awal saya tidak setuju Otto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh Munas hanya boleh 2 kali. Namun ternyata dia menghalalkan segala cara. Dia bisa merubah anggaran dasar bukan dengan Munas, tapi dengan rapat pleno. Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu disebutkan seolah-olah boleh lebih dari 2 kali asal tidak berturut-turut. Jadi dia sudah 2 kali sebagai ketua umum. Nah, dengan anggaran dasar yang baru, dia bikin dulu orang dia, yaitu Fauzi sebagai ketua umum. Sesudah Fauzi berakhir, langsung dia masuk lagi. Itu dimungkinkan karena dia sudah merubah anggaran dasar dengan cara pleno. Padahal harusnya dengan Munas. Ternyata keluhan itu, walaupun saya diamkan, dia teman saya dari dulu dan tidak pernah ada perselisihan apapun. Sampai hari ini sudah tidak ada. Bahkan waktu dia pemilihan ketua, saingan dia Ricardo Simanjuntak minta saya untuk dukung dia. Saya tolak karena demi solidaritas kepada Otto. Kalau saya ikut Ricardo kemungkinan menang. Karena apa? Mayoritas pengacara muda fans sama gaya Hotman Paris. Oke, ternyata alasan anggaran dasar itu benar-benar kemarin terbukti. Ternyata sudah ada kasus berjalan. Seorang pengacara dari pinggiran dari Lubuk Pakam namanya Alam Shah menggugat keabsahan anggaran dasar versi Otto itu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menang. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan Pradi versi Otto melakukan perbuatan melawan hukum karena merubah anggaran dasar bukan melalui Munas tapi melalui rapat pleno. Ingat, dia merubah anggaran dasar agar dia bisa menjabat yang ketiga kali. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan yang sangat mengejutkan. Kok bisa pas waktunya tanggal 18 April 2022 Mahkamah Agung dengan putusan nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi menolak kasasi dari Pradi Otto. Artinya apa? Anggaran dasar dari Pradi yang sekarang ditetapkan tidak sah. Berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu tidak sah. Ada tahu artinya menjadi tidak sah. Artinya apa? Dewan apa namanya? DPN Pradi versi Otto tidak sah sejak 18 April 2022 karena apa? Putusan kasasi bersifat ingkrah. Walaupun ada PK, itu sudah berkekuatan hukum tetap. Itu menurut hukum acara. Ya, jadi akibatnya apa? Ribuan pengacara yang sudah mendapatkan kartu dengan tanda tangan Otto, konsekuensinya menjadi tidak sah. Nanti kalau ada bersidang, kalau pengacara itu memakai kartu pengacara versi Otto, lawannya bisa mengatakan, kartu kamu tidak sah. Ini akan menimbulkan gelombang protes yang sangat besar seluruh Indonesia. Puluhan ribu advokat, orang tua akan sedih.
yang melihat anaknya yang sudah bangga menjadi advokat dengan kartu advokat, ternyata dengan putusan Mahkamah Agung itu menjadi tidak sah. Ya, padahal mereka bayar untuk itu. Jadi nanti siap-siap ribuan pengacara akan minta kembali uangnya untuk membayar kartu advokat. Yang kedua, untuk menjadi advokat tentu ada pendidikan PKPA ya, dan itu bayarannya mahal. Karena pengurusnya tidak sah, maka pendidikan PKPA saya udah tua nih apa nih? PKPA menjadi tidak sah. Berarti uang kursus yang pernah mereka bayarkan berhak mereka kembali. Jadi siap-siap Pradi Otto pengurusnya akan digugat oleh ribuan pengacara. Dan apa DPN siap jadi kuasa hukumnya? Siap nggak? Aku siap. Aku hadapin kau Otto. Demi ribuan nasib pengacara yang sudah mendapatkan kartu dari tanda tangan Anda, tapi karena ambisi Otto ingin menjadi ketua umum Pradi yang ketiga kalinya, ternyata bukan hanya politik yang 3 kali, tapi juga dalam dunia hukum, ya, Anda menghalalkan segala cara. Dan anehnya lagi dalam kepengurusan Pradi Otto yang ketiga kali itu, mantunya 2 ikut jadi pengurus. Mantap, mantunya ikut jadi pengurus, ya. Kayak itu alasan pertama. Jadi karena ketidaksetujuan saya sudah lama dengan sikap dia yang menghalalkan segala cara agar bisa menjabat lagi. Itu yang pertama. Alasan kedua kenapa saya mundur terkait dengan alasan bisnis. Nah ini nih, dulu waktu masih sebelum dibentuk DPN, Faisal ini adalah yang menangani pendidikan PKPA, ya. Dulu sampai berapa puluh angkatan, dulu di bawah Pradi Otto dia. Dan saya selalu diundang sebagai pengajar. Karena ada nama saya, seluruh Indonesia berduyun-duyun mendaftar. Dan selalu terpilih sebagai dosen apa favorit ya, benar nggak? Benar nggak sih? Dosen terbaik. Nah, jadi ya, berulang-ulang Otto telepon dia, jangan pakai Hotman. Otto Pak, jangan pakai Hotman. Bagaimana nggak pakai Hotman? 20 tahun di pengacara asing, ya, 4 tahun di kantor pengacara internasional di Australia, 20 tahun bergabung dengan Dr. Nono Anwar Makarim di Law Firm International Makarim Thailand, bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Saya 10 tahun membawahi puluhan lawyer bule. Dia tidak setuju itu. Akhirnya pendidikan PKPA yang dia laksanakan diputus, benar ya? Diputus. Kok kamu diam-diam aja sih? Diputus, itu kan menghasilkan duit yang sangat besar. Kamu tahu nggak siapa yang gantikan? Coba tebak, siapa yang gantikan sekarang di Pradi Otto? Menantunya. Mantu. Mantunya dia. Ya itu kan akan menghasilkan duit yang sangat besar. Saya tidak setuju sikap seperti itu. Saya pribadi tidak pernah tertarik jadi pengurus di organisasi advokat, tapi saya mau mengabdi, saya selalu siap mengajar kalau dipanggil. Saya tidak pernah tertarik jadi menteri, walaupun Prabowo kilan saya 30 tahun. Saya senang jadi pengusaha, saya senang jadi lawyer. Saya berulang-ulang mengatakan saya tidak tertarik ambisi organisasi apapun. Saya mau hidup bebas. Jadi alasan kedua tadi alasan bisnis. Karena dia demi alasan bisnis, ya menghalalkan segala cara, menghentikan PKPA pimpinan Faisal, menyuruh agar jangan memakai Hotman. Itu alasan kedua, ya alasan bisnis, ya. Dia menghalalkan segala cara agar mantunya bisa memimpin kursus PKPA yang menghasilkan duit sangat banyak. Ya, yang ketiga, alasan ketiga, saya sudah berkali-kali tanya. Setahu saya, berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, apabila suatu perkumpulan merubah anggaran dasarnya, membuat pengurus baru, harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan harus mendapat SK pengesahan dan harus diumumkan dalam berita negara. Dalam 2 hari ini saya tantang dia tidak pernah. Kalau ini jelas ada nih, ada namanya, inilah surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, jelas menyebutkan siapa nama pengurusnya. Saya berapa kali di Instagram saya nantang si Otto, mana SK kamu? Jadi jauh sebelum putusan Mahkamah Agung sudah menjadi pertanyaan besar, apakah dia sah sebagai ketua umum? Apakah dia sah untuk menandatangani kartu advokat? Jadi sudah berapa alasan tadi? 3. Alasan keempat, ini yang saya tidak ngerti. Alasan keempat, dalam 2 bulan terakhir
dia memberikan ceramah-ceramah yang mendiskreditkan saya, tidak disebutkan langsung, tapi dia mengatakan para pengacara mencari harta. Intinya jangan seperti itu loh, yang gayanya begini katanya. Yang gaya gini di Indonesia ini kan cuma saya. Ya, coba ada video tuh, yang gini-gini gayanya katanya. Bahkan waktu pelantikan advokat terakhir di hadapan begitu banyak, 1 jam dia hanya membicarakan itu. 1 jam hanya membicarakan gaya Hotman. Dia singgung lagi Lamborghini. Dia singgung lagi yang memamerkan wanita yang bukan istrinya. Apa kaitannya? Saya memamerkan aspri saya, ini ada 2 aspri saya, begitu cantik tuh. Tapi itu kan dalam kaitan dengan saya sebagai pengusaha. Saya adalah salah satu pemegang saham di Holywing yang sudah punya 38 outlet, dan boleh dikatakan klub terbesar di dunia karena tidak ada seperti itu. Bahkan tahun depan rencana bisa 100. Wow. Ya, sudah dibangun di Bali. Ini di sebentar lagi di CBD sini terbesar. Bekas Jak TV sudah dibongkar. Itu menjadi nanti terbesar klub Holywing, dan di Bali Holywing terbesar, bis klub terbesar di Asia. Saya melakukan bisnis itu karena itu kan klub dansa. Ya kalau klub dansa saya harus mempromosikan tempat dansanya. Dia mengatakan dalam berbagai ceramah seolah-olah bahwa itu mempromosikan wanita yang bukan istrinya. Padahal saya tidak ada sengketa sama dia. Ya, bahkan dalam pelantikan Dewan Kehormatan Peradi dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Peradi memeriksa pengacara yang pamer harta. Artinya apa? Dewan Kehormatan Peradi itu kan hanya berkaitan dengan kode etik. Ya berarti kan seolah-olah saya melanggar kode etik. Ya kan? Karena Dewan Kehormatan Peradi tidak berhak mengadili perceraian, hanya terkait dengan kode etik. Jadi apakah gara-gara saya pakai Lamborghini maka saya melanggar kode etik? Apakah gara-gara saya berbisnis di luar kepengacaraan saya melanggar kode etik? Kode etik advokat hanya berlaku pada saat si pengacara tersebut melakukan kegiatannya sebagai pengacara. Kalau saya bawa cewek berbikini ke pengadilan, itu melanggar kode etik. Tapi kalau saya bawa cewek di Holywing atau di pantai di Bali, itu nggak ada kaitannya dengan kode etik. Pak Otto mudah-mudahan dengar ini. Oke? Jadi itu alasannya. Tapi kemarin setelah saya bikin postingan hati-hati, Anda mengumumkan seolah-olah saya melanggar kode etik. Anda memang tidak sebutkan nama saya, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu ciri-ciri orang yang Anda sebutkan itu saya. Karena itu tadi dia bilang gini-gini, ada videonya bolak-balik dia bikin gini-gini, terus dia bilang Lamborghini, siapa lagi? Kemudian dia bilang pamer cewek. Bahkan dia bilang itu menghalalkan segala cara. Apa istilahnya? Machiavellisme itu apa? Apa? Machiavellisme atau bahasa itu? Machiavellisme. Bayangin kejamnya itu kata-kata itu. Ternyata sebagaimana Anda dapat, isi Instagram saya sama dia nggak ada beda. Pamer mobil, pamer pesawat, bahkan duduk di pesawat first class pun dimasukkan sama istrinya. Ya saya sudah ratusan kali naik pesawat, saya tidak pernah pamerkan. Berarti apa bedanya? Makanya saya bilang sama Otto, tolong pergi ke pasar Impres, beli kaca yang besar. Ya kan, di sana kan kumpulannya orang-orang suku saya. Tolong beli kaca yang cocok, kamu berfotolah dirimu. Belum lagi keluarganya yang naik pesawat pun berlian segala macam. Coba lihat, 3 anak saya pernah nggak ada pamer. Apalagi istri saya nggak pernah pamer itu. Dan walaupun saya yakin saya lebih kaya dari Otto Hasibuan, tidak pernah pamer. Tapi kenapa dia bilang seolah-olah saya itu mengejar harta? Ya ternyata sekarang siapa yang mengejar harta? Siapa yang merubah anggaran dasar agar bisa menjabat? Siapa yang menempatkan 2 mantunya? Siapa yang memimpin PKPA di Peradi yang menghasilkan duit banyak? Itu kira-kira alasan saya bergabung. Dan kebetulan saya melihat Dewan Pengacara yang sekarang ini sudah lengkap semua perizinannya, dan juga masih idealis semuanya, masih muda-muda. Dan saya juga sudah mengajar di sini puluhan kali angkatan PKPA. Makanya saya yakin ini prospeknya masih bagus, belum tercemari, ya kan? Ya mudah-mudahan dia nggak tercemar nanti. Kalau saya sendiri tidak ambisi untuk jadi pengurus atau apapun, tapi saya selalu bersedia mengajar kapan dan dimanapun. Karena untuk seorang pengacara yang paling utama adalah jam terbang. And I have that. 36 tahun saya, 20 tahun saya di International Law Pemakaran Mentaira.
dan semuanya adalah pure perkara-perkara bisnis kelas kakap. Sekali lagi, saya dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, saya mengucapkan goodbye Otto Hasibuan. Dengan putusan kasasi nomor 997K 2022, saya mengucapkan goodbye kepada Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi. Sebagaimana Anda bilang, jangan mengejar harta. Anda sudah mau berumur 70 tahun, mulailah ngurus cucu, ya, cucu di rumah, ya. Biarkanlah anak muda ini berkarya. Dan foto-foto Anda di mobil mewah di Instagram, ya kalau memang itu menurut Anda tidak tepat, agar dihapus, ya. Foto-foto naik pesawat sekarang dihapus kalau memang Anda mau begitu. Ada lagi yang belum masuk? Udah semua? Jadi 4 alasan saya. Kemudian tiba-tiba saya terima lagi tadi malam surat. Kan saya pernah berperkara sama Hotma Sitompul karena saya membela harkat istrinya wanita yang nikah 23 tahun, tapi 10 tahun terakhir sudah pisah ranjang. Tapi kalau jalan bukan main mesranya, tapi ternyata sudah pisah ranjang, sudah tidak dingin, ya sudah puluhan tahun. Desi, waktu itu diputus bahwa pengaduan dari si Hotma tidak dapat diterima. Tadi malam tiba-tiba setelah saya menyerang habis status keabsahan dari Peradi, tiba-tiba ada putusan mengatakan memecat Hotman, tapi 3 bulan. Berarti Dewan Kehormatannya itu tahu bahwa saya tidak salah. Mungkin dia segan. Nggak apa-apa 3 bulan. Toh juga lu sudah nggak diakui lagi. Berarti putusan lu nggak ada gunanya lagi. Siap-siap Otto Hasibuan. Saya pribadi siap mewakili para advokat untuk meminta uangnya kembali untuk pendaftaran kartu advokat dan juga kursus PKPA. Saya siap menjadi pengacara dan akan siap mengajukan permohonan sita jaminan termasuk rumah pribadi Anda. Saya siap membela secara gratis. Oke? Dan yang kedua juga, ternyata dia profesor. Tapi bukan profesor yang murni seperti biasa, itu hanya honoraris causa, ya. Lu jangan diam-diam aja dong. Kalau honoraris causa itu hanya bisa dipakai dalam kampus. Tidak, ya hanya dipakai di dalam kampus. Oke? Jadi tolong Anda perhatikan semua pidato-pidato ini dalam 2 bulan. Saya tidak ada urusan sama dia, tidak ada sengketa apapun. Tapi kenapa aku terus disindir gitu loh? Pamer Lamborghini, Instagram dia pamer, ya kan? Jadi saya tidak melakukan apa-apa. Itu kira-kira alasannya. Dan yang paling sedih lagi ada lagi mengatakan bahwa dansa-dansa itu adalah asusila, pornografi. Anehnya lagi, sebagian besar adalah dari suku saya. Hampir semua yang selama ini nyiram saya itu dari suku saya, oknum suku Batak. Ada apa? Ini perlu psikolog ini untuk meneliti. Kenapa kalau maju teman sesuku, kok yang lain malah nyinyir semua? Mana ada dansa-dansa di dunia ini dianggap asusila? Hah? Oh, aku pakai dansa pakai jas lagi. Makanya saya pernah terakhir waktu ketemu dekan Fakultas Hukum Parahyangan, saya tanya sama dia, Bu, Pak, kalau seorang pengacara cewek yang sangat seksi, yang kebetulan dia seorang advokat, berenang di Bali dengan pakaian bikini, itu melanggar kode etik advokat enggak? Dia bilang enggak. Tapi kalau dia berpakaian begini depan persidangan, ya jelas sudah ditangkap sama polisi, bukan lagi melanggar kode etik. Kalau mereka itu hendak mengatakan seolah-olah kode etik itu berlaku sampai kehidupan raja kita mau diadili sama Dewan Kehormatan. Ada apa itu? Tapi udah selesai sudah. Sekali lagi, goodbye kepada Peradi, pimpinan Otto Hasibuan dengan putusan kasasi, kepada seluruh orang tua advokat yang anaknya bergabung di Peradi Otto, mohon bersabar. Hotman akan membantu. Kepada dengan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka kartu advokatnya tentu menjadi tidak sah. Berarti tidak boleh bersidang. Segera daftar ke Dewan Pengacara Nasional, pasti diterima, benar nggak? Benar? Cukup hanya syaratnya hanya berita acara sumpah dan KTP. Mulai besok silakan antri, akan ada tim menyediakan di sini karena bakal ada gelombang perpindahan. Oke, sekian dan terima kasih. Goodbye Otto Hasibuan. Pulanglah kau ke
Siantar, pulang. Udah hampir 70 kau, jaga cucumu ya. Nih, saya ulang lagi kayak ini. Oto. Goodbye kamu, putusan kasasi sudah, berakhir sudah. Oke? Goodbye. Baik, terima kasih.